pada kesempatan ini kita akan mendapatkan kesempatan yang istimewa. Ada Bu Johanna Octavia Harianja yang akan menjadi pembicara. Beliau bergabung dari Belgia. Selamat pagi untuk Bu Jo yang sudah bergabung. Dan sebelum memulainya, izinkanlah saya mewakili Unpar Plus menyampaikan sedikit pengantar. Oke. Unpar Plus adalah online learning platform yang berfokus pada pengembangan pembelajaran online berkualitas yang relevan untuk melengkapi profesional dan bisnis dalam persaingan yang semakin lama semakin dinamis. Dengan online learning ini memungkinkan dan mendukung pendidikan yang berkualitas untuk segala kalangan, di segala tempat, education for all, dan memungkinkan setiap pihak, setiap orang, tidak mempedulikan usianya, sepanjang hayat, bisa melengkapi dirinya terus-menerus, lifelong learning, dan sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang diminatinya, dan setiap saat jadi sangat bebas untuk melakukan peningkatan keterampilan dan pengembangan diri. Kami mempunyai beberapa produk layanan, baik berupa courses atau interaktif kelas secara langsung, dan yang Anda nikmati pada saat ini berupa webinar. Secara singkat, kami akan terus-menerus mengembangkan diri supaya dapat berguna, bermanfaat untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Oke, itu saja apa yang kami lakukan di Unpar Plus ini. Untuk hari ini, kami memperkenalkan pembicaranya, yaitu Ibu Johanna. Seperti tertulis di layar, beliau pertama-tama tentu adalah dosen di kami, di Universitas Katolik Parahyangan, dari jurusan Teknik Industri, yang sedang menempuh postdoctoral research di Belgia, di Ghent University, dan menjadi senior researcher di sana. Latar belakangnya mendapatkan pendidikan doktor di Belgia cukup panjang. Sebelumnya profesional doktor di bidang engineering di Eindhoven, Belanda, Magister of Science di Belanda, dan S1 ditempuh di ITB. Jadi cukup panjang, sangat berpengalaman, dan saya kira kesempatan yang istimewa pada saat ini kita bisa mendengarkan paparan beliau. Oke, jadi nanti saya akan serahkan ke Bu Johanna sepenuhnya untuk memaparkan, ya barangkali sekitar 30 menit atau lewat sedikit, dan setelahnya atau sambil berjalan, Bapak, Ibu, dan saudara semua boleh mengajukan pertanyaan, ditulis di menu top box Q&A, di bagian bawah, silahkan ditulis dengan berjalannya waktu, dan nanti akan dijawab setelah pemaparan. Kalau Bapak Ibu karena sesuatu hal ingin berkomunikasi dengan kami, karena koneksi, karena tidak jelas, atau hal lain ingin berkomunikasi, silahkan menggunakan menu chatting. Jadi kira-kira secara ringkas mekanisme diskusinya seperti itu, dan nanti kalau ada sesuatu yang lain, bila bisa kita update belakangan. Oke, saya kira itu saja sebagai pengantar, mungkin hanya sekitar 5 menit dari saya, dan kita akan sepenuhnya menyerahkan Ibu Johanna. Dipersilahkan untuk Ibu Jo, beliau online dari Belgia. Silahkan Ibu. Iya. Saya sekaligus selamat siang. Terima kasih Pak Budi untuk introduksinya, juga untuk kesempatan bergabung
sharing knowledge ya, experience di webinar Unpar Plus ini. Selamat siang juga buat Bapak Ibu, rekan-rekan yang juga telah bergabung dalam webinar kali ini. Terima kasih untuk teman-teman di Unpar Plus, untuk Pak Budi, untuk Pak Gandhi, Bu Maria, Mas Dianta yang telah memfasilitasi webinar ini. Ketika Pak Budi mengontak saya beberapa waktu yang lalu, saya langsung berpikir apa ya kira-kira yang bisa saya sampaikan. Langsung saya berpikir karena kondisi COVID kali ini, mungkin enaknya kita berbicara mengenai sosial gitu ya, jadi nggak terlalu berat. Jadi saat ini saya akan menyampaikan topik sharing knowledge experience di bidang design thinking for social innovation. Juga sekaligus mungkin menemani Bapak Ibu yang rekan-rekan yang ngabuburit gitu ya sebelum berbuka puasa hari ini. Kita langsung saja mulai. Mungkin tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Pak Budi mengenai latar belakang saya. Jadi benar, saya latar belakangnya adalah teknik industri. Saya lulus tahun 2001 dari ITB. Kemudian saya langsung bergabung. Sempat kerja di Jakarta sebentar, kemudian saya langsung bergabung kembali ke Bandung, bergabung di Unpar sebagai dosen teknik industri. Kemudian kalau teman-teman di Unpar tuh bilangnya saya tuh hobi sekolah gitu, jadi sekolah terus gitu, karena memang bagi saya learning is a journey gitu ya, but not a destination, jadi a lifelong journey. I always strive for knowledge gitu ya, jadi nggak pernah bosan sekolah gitu. Jadi latar belakang pendidikan saya selanjutnya adalah product design, saya masih di bidang itu. Kemudian untuk doktor saya, kemudian professional doctor in engineering di Eindhoven, saya mendalami lebih kepada interaksi sistem dan user atau interaksi manusia dan komputer. Tahun 2018 saya berangkat ke Belgia, jadi sudah 2 tahun lebih di sini. Bergabung di Departemen Teknik Industri and Product Design di Kent University sebagai postdoctoral researcher, dan saya juga bergabung di Research Group Media Innovation and Communication Technologies atau MICT. Itu suatu research group pertama yang interdisciplinary di Kent University. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tahun ini mudah-mudahan jika sudah diperbolehkan terbang kembali ke Indonesia, saya akan bergabung kembali aktif di Teknik Industri Unpar sebagai associate professor. Oke, mungkin kita langsung ya. Mungkin sebelum kita mulai, saya sebenarnya ingin mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian untuk mencoba merenung sedikit gitu ya. Kayaknya kalau masa pandemi ini kita banyak waktu, saya juga kadang banyak merenung gitu ya, bagaimana kehidupan kita sekarang ini ya, dunia kita sekarang ini seperti apa. Jadi kita sadar gitu ya kalau kita sudah berada di era globalisasi yang identik dengan semua perubahan yang cepat, informasi instan gitu, karena laju informasi yang sangat cepat, perkembangan teknologi yang luar biasa, sangat cepat juga. Kita sudah digaungkan dengan industri 4.0 or society 5.0 dan segala macam gitu ya. Dan ini tentunya dunia ini, perubahan dunia ini atau status dunia, kondisi dunia kita sekarang ini juga membawa banyak tantangan-tantangan sosial atau societal challenges yang baru juga. Jadi kalau kita lihat society kita atau masyarakat kita, kehidupan bermasyarakat kita sekarang ini juga identik dengan banyak masalah sosial, gitu ya, banyak tantangan sosial yang kita hadapi, gitu ya, yang ada di sekitar kita, yang kita lihat sehari-hari, dan masalah-masalah sosial ini cenderung kompleks sebenarnya, cenderung kompleks, tidak mudah untuk dicari solusinya, gitu ya. Sering diidentikan dengan wicked problems, gitu, dengan suatu problem yang wicked, ya. Nanti saya akan coba jelaskan dengan suatu ilustrasi. Nah, masalah sosial yang kompleks seperti ini tidak bisa diselesaikan sendiri, jadi butuh upaya kolektif, butuh upaya kita bersama, gitu ya, karena wicked problems itu identik membutuhkan atau memerlukan solusi yang interdisiplin.
Jadi kalau kita lihat ini suatu ilustrasi saya ambil dari Paul Taylor, saya sertakan linknya di situ. Jadi wicked problems ini suatu problem yang kompleks, kadang sulit gitu ya, sulit untuk diselesaikan, bahkan mungkin impossible gitu ya, karena kita sendiri mungkin belum punya knowledge yang lengkap, kita belum punya knowledge yang lengkap atau pengetahuan yang lengkap mengenai problem tersebut, jadi kita masih perlu banyak melakukan research basic atau R&D, kita mesti diperkuat. Dan biasanya wicked problems ini berkaitan dengan banyak pihak. Jadi banyak, tidak hanya beberapa pihak, namun banyak pihak yang terlibat. Semakin banyak kepala, semakin banyak pendapat, gitu ya. Dan akhirnya biasanya ya di situ-situ saja, gitu ya. Kemudian wicked problems ini juga terkait dengan suatu sistem yang interconnected dengan problem yang lain. Katakanlah misalnya problem poverty gitu ya, itu biasanya berkaitan dengan problem edukasi. Problem edukasi mungkin berkaitan dengan problem nutrisi, problem masalah gizi atau masalah pangan. Jadi wicked problems ini memang seperti itu gitu ya. Jadi tidak jika kita menyelesaikan sesuatu di sini mungkin bisa menyebabkan masalah di tempat lain. Gitu. Jadi anything you do changes the problem, maybe there's not a problem, and so on and so on. Jadi ini tantangan sosial biasanya dipandang sebagai wicked problems karena identik mempunyai karakteristik seperti itu. Beberapa societal challenges yang kita bisa lihat di sekitar kita juga banyak digaungkan di berbagai negara karena ini merupakan masalah global ya, bukan masalah lokal saja. Namun masalah global di seluruh dunia seperti perubahan iklim, ya, climate change. Di Belgia ini sebelum COVID sering ada climate change march gitu ya, anak-anak sekolah mereka marching di Brussels untuk menggaungkan climate change ini. Aging society, populasi yang menua gitu ya, di negara-negara Barat gitu ya, Eropa, Amerika, ini sudah menjadi problem yang societal ya, karena orang lansia, jumlah penduduk lansia makin meningkat, kemudian mereka masih ingin hidup sendiri, independent living, ya. Namun fasilitas atau katakanlah sistem yang ada di sekitar mereka belum mendukung untuk hal itu. Krisis energi crisis, dengan banyak penelitian yang ada mencoba mencari sumber-sumber energi yang terbarukan. Ya, rekan-rekan saya di teknik kimia itu biasanya mereka banyak melakukan penelitian di sini, gitu ya. Salah satunya mungkin untuk menyelesaikan krisis energi. Masalah limbah, waste, ocean waste, plastic waste, atau food waste ya, terkait dengan ketahanan pangan, food security. Ini hal-hal yang tidak hanya dialami kita di Indonesia, ya, tapi hampir di seluruh penjuru dunia. Namun global problems atau global challenges seperti ini ya tidak bisa diselesaikan dengan satu solusi yang global juga. Ya, biasanya global problems always still needs local solutions, gitu ya. Jadi bagaimana solusi yang pas gitu ya dengan budaya yang pas dengan konteks negara atau masyarakat tersebut. Nah, kaitannya juga dengan datangnya Miss Corona gitu ya ke dunia beberapa bulan yang lalu, kehidupan kita benar-benar diubah atau diubah secara radikal atau secara hampir secara total oleh Miss Corona ini dengan adanya pandemi COVID-19, yang menurut saya ini akan berdampak besar juga gitu ya kepada kehidupan kita di dunia ini selanjutnya. Ya, saya hari ini mungkin sedikit cerita saja. Saya hari ini tadi pagi mengantarkan anak saya yang kedua untuk sekolah lagi pertama kali karena di sini sudah bisa mulai sekolah namun hanya untuk tahun-tahun tertentu. Dia sekolah hari ini setelah 8 minggu ya, hampir 8 minggu berada di rumah. Dan ketika kembali ke sekolah itu banyak sekali aturannya gitu ya, dan cukup miris menurut saya bagaimana ya interaksi sosial katakanlah atau interaksi antara
guru dan anak-anak gitu ya, yang sangat harus diatur supaya menjaga social atau physical distancing tadi gitu ya. Namun di saat satu sisi itu memberikan kita juga harapan gitu ya, bahwa kita maybe one day gitu ya kita akan kembali ke kehidupan kita yang normal. Namun menurut saya setelah COVID-19 ini kita akan mungkin tidak akan pernah kembali ke kehidupan kita sebelumnya, karena ini banyak menjadi wake up call gitu ya bagi society all over world gitu ya, dimanapun, untuk melihat kembali bagaimana society kita sekarang dan bagaimana kita akan membangun kehidupan kita menuju normal dengan setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi COVID-19 ini akan membawa banyak masalah-masalah atau tantangan sosial yang baru ya di kehidupan masyarakat kita. Nah, apa nih yang kita bisa lakukan? Mungkin kita akan berpikir saya ini bukan tidak berada dalam kapasitas pembuat kebijakan gitu ya, pembuat kebijakan yang mungkin akan berdampak pada masyarakat banyak. Namun saya kira apapun disiplin ilmu kita, apapun profesi kita, we have a say gitu ya, we can do something gitu ya, kita mulai dengan think, dengan berpikir gitu ya, kemudian beraksi gitu ya, dan juga jangan lupa berkolaborasi. Saya di sini ketika kembali ke Belgia untuk postdoc, saya belajar banyak mengenai interdisciplinary gitu ya. Saya kalau saya nggak tahu kalau di Unpar mungkin lebih monodisiplin gitu ya. Sekarang udah mulai membuka kepada multidisiplin atau interdisiplin. Namun udah saatnya menurut saya kita ini membuka diri kepada disiplin ilmu yang lain gitu ya. Kadangkala kita berada dalam silo kita masing-masing, dalam pilar atau menara kita masing-masing. Ini udah saatnya kita untuk break the silos gitu ya. Jadi break the silos, kita nggak bilang oke, saya orang teknik industri, kamu orang ekonomi, atau kamu orang sosial dan seluruhnya. Namun kita harus sama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Jadi itu sebagai pengantar sedikit perenungan kita untuk memikirkan kenapa sih saya mungkin harus dengerin Bu Jo gitu ya di hari Jumat ini, Jumat sore seperti ini. Sebenarnya saya ingin mengenalkan apa sih design thinking ini ya, sedikit mengenalkan saja. Design thinking ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru, ini sudah puluhan tahun sebenarnya, namun gaungnya mungkin tidak begitu terdengar di Indonesia gitu ya. Ada beberapa contoh, ada beberapa project yang sudah mengaplikasikan design thinking, namun saya rasa ini perlu kita ketahui bersama, tidak terlepas dari disiplin ilmu atau profesi apapun yang Anda jalani ya. Apa sih sebenarnya design thinking ini? Design thinking ini muncul dari disiplin ilmu desain. Ya, jadi dia muncul dari disiplin ilmu desain, di mana sebenarnya cara berpikir yang desainer. Jadi bagaimana kita berpikir sebagai seorang desainer. Ya, mungkin kita berpikir kalau kita identik desainer itu adalah orang-orang yang merancang sesuatu, gitu ya, meng-create sesuatu. Ya, I'm not a designer, gitu. Kita bilang, saya bukan seorang desainer, saya adalah seorang ekonom mungkin gitu ya. Namun kita dapat berpikir ya bahwa rancangan ini atau desain kita adalah untuk sebagai bentuk problem solving. Ya, karena design thinking ini merupakan suatu approach atau pendekatan untuk creative problem solving. Ya, di mana merupakan suatu path menuju inovasi, ya, human centered path to innovation, ya, suatu jalur katakanlah gitu ya, jalur menuju inovasi yang humanis, ya, yang human center, yang berpusatkan pada fokusnya manusia, gitu ya, berangkat dari manusia. Kita semua dapat menjadi kreatif, gitu ya, kalau kita mengenal dan belajar bagaimana caranya kita berpikir atau mempunyai design thinking ini. Banyak ide kalau misalnya kita terkait mencoba menyelesaikan masalah, banyak ide yang kita pikirkan. Ya, namun ide-ide yang berhasil, ide-ide yang successful, yang meaningful itu biasanya ide-ide yang memenuhi 3 lensa yang dapat Bapak Ibu rekan-rekan lihat di sini,
Yang pertama, ide itu dapat membuat kehidupan manusia lebih baik. Jadi dan diinginkan oleh manusia, ya, desire oleh manusia, memang memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Yang kedua, ide ini harus visible, dapat diproduksi, dapat diwujudkan, ya, dan juga viable. Jadi make good sense for business, gitu ya. Jadi tidak hanya diinginkan, tidak hanya bisa diproduksi, namun juga bisnis memenuhi kriteria bisnis seperti itu. Nah, design thinking ini lebih daripada pendekatan, lebih daripada suatu proses. Sebenarnya design thinking adalah mindset, gitu ya. Bagaimana kita mengubah mindset kita dan merupakan mindset untuk menuju inovasi. Ya, jadi ada beberapa elemen dari sini ilustrasi ini, bahwa yang paling pertama tuh yang paling membedakan design thinking dengan mungkin problem solving approaches yang lain adalah bahwa tadi fokusnya manusia, ya, bagaimana kita berpikir dan think and act, gitu ya, berpikir dan beraksi dengan cara yang humanis, ya, selalu berpikir manusianya dulu. Ya. Kemudian kolaborasi ini juga identik dengan design thinking, kemampuan untuk explore problem space, ya, bagaimana kita melihat suatu problem dari berbagai angle, dari berbagai sudut. Ya. Kemudian learning through experimentation, bagaimana kita tidak takut untuk bercoba, tidak takut untuk salah, tidak takut untuk failure, ya, tidak takut untuk fail, dan juga bersifat iteratif, gitu ya. Jadi kita keep on going, keep on improving. Kemudian embrace uncertainty, apalagi kalau kita berkaitan dengan wicked problem tadi, which is a lot of uncertainties, gitu ya, dengan kehidupan kita ke depan, dengan bagaimana kehidupan sosial sekarang, bagaimana reaksi user seperti itu, kita embrace itu, gitu ya. Kita tidak takut dengan uncertainty, tapi kita mencoba menghadapinya, dan kita juga berpikir suatu future yang radikal dalam arti positif, ya, bahwa kita berpikir itu bisa kita wujudkan. Itu adalah design thinking mindset. Nah, hari ini saya ingin berbicaranya lebih kait design thinking bisa diterapkan di berbagai macam bidang, ya, di ke arah bisnis, edukasi, kemudian di healthcare dan segala macam. Namun saat ini saya ingin lebih fokus ke social innovation karena tadi itu, ya, banyak masalah atau tantangan sosial yang kompleks yang kita hadapi di masa sekarang ini. Nah, ini design thinking bisa kita lihat sebagai cara untuk menjawab, untuk menemukan jawaban atas masalah tantangan sosial yang kompleks tadi. Karena social innovation ini biasanya itu merupakan suatu proses untuk menemukan solusi yang kreatif dan sustainable, ya. Identik solusinya itu kita mengarahnya salah satu KPI-nya katakanlah seperti itu, bahwa ini harus sustainable. Ya. Jadi social innovation ini juga merupakan inovasi yang tidak hanya berdampak pada satu kalangan tertentu, tapi lebih kepada tatanan masyarakat luas, ya, jadi society. Nah, social innovation sedikit berbeda dengan inovasi yang biasa, gitu ya, karena itu kita di sini berpikir untuk menyelesaikan, ya, masalah atau societal challenges yang ada. Nah, kenapa design thinking for social innovation? Ini ya, social innovation tidak harus ditemukan melalui design thinking, namun design thinking dapat salah satu approach atau metode, gitu ya, karena ini memberikan suatu proses pencarian solusi yang sistemik dan iteratif. Ya, jadi tadi dia fokus pada manusia, kemudian dia sistemik dan iteratif. Ya, dia keep on experimenting, gitu ya, mencari solusi yang terbaik untuk menjawab masalah yang ada. Design thinking juga mendorong terwujudnya social innovation, sudah banyak terbukti efektif. Kemudian menghasilkan solusi yang bottom up, gitu. Jadi pembuat kebijakan yang ada jika menerapkan design thinking itu akan solusinya akan datang dari masyarakat sendiri, gitu ya. Solusinya akan datang dari masyarakat sendiri dan akan tentunya lebih efektif, lebih berdampak besar kepada society yang ada. Ya. Societal challenges bisa pandang sebagai systemic problems, gitu ya, karena wicked problems tadi, problem yang sistemik. Nah, ini membutuhkan juga systemic solutions. Nah, systemic solution ini bisa kita temukan lewat design thinking tentunya. Nah, sedikit mungkin mengenalkan saja bagaimana sih caranya kita melakukan design thinking. Ini ada berbagai framework, ya. Jadi design thinking kalau Bapak Ibu Google, gitu ya, cari searching,
itu ada design thinking dari IDEO, IDEO itu suatu design consultancy David Kelly ya, Tim Brown. Kemudian ada Nielsen Norman seperti yang saya ambil di sini frameworknya, ada juga dari Stanford University, dari D-School, ada berbagai macam framework yang ada. Namun intinya sebenarnya sama gitu ya. Sekarang saya mencoba membawa framework dari NN Group, Norman Nielsen Group. Di sini dia mengatakan bahwa ada tahapannya gitu ya, dari empathize, ya, empati, gitu ya, menumbuhkan empati, kemudian define, ideate, prototype, test, and implement. Nah, saya akan implement itu lebih kepada ketika kita menemukan suatu solusi yang sudah kita ujikan, sudah kita dapat feedback, kemudian mungkin improve. Di sini kita implementasikan kepada kehidupan sesungguhnya, gitu ya. Jadi implementasi merupakan lebih kepada implement daripada solution tadi. Nah, saya akan bahas 5 stages yang ada di sini, satu persatu secara singkat, gitu ya. Jadi empathize, define, ideate, prototype, dan test. Itu 5 stages of design thinking. Yang pertama itu stage yang pertama empathize. Ini merupakan satu kekuatan yang besar dari design thinking dan satu stage yang sebenarnya sulit dilakukan, ya, sulit gampang, gitu ya. Ini merupakan stage atau tahapan di mana kita mulai mencoba mencari solusi yang sistemik tadi dengan mencoba berempati dengan user, dengan stakeholder kita. Ya, kita kembangkan empati, kita tidak menggunakan asumsi kita bahwa we know the user, gitu ya, tapi kita benar-benar mengembangkan empati, kita benar-benar mencoba mengenali user sedalam mungkin, ya, bagaimana kita melihat dunia dari kacamata dia. Ya. Ini banyak caranya, gitu. Yang penting yang terutama adalah harus adanya interaksi yang cukup intensif dengan user, ya, ketemu dengan user, ngobrol dengan user, jalan bareng dia atau live in, gitu ya. Ada beberapa rekan di ITB yang menerapkan design thinking untuk kehidupan petani di Lembang. Mereka benar-benar dosen-dosen tersebut mereka live in di Lembang, gitu ya. Memerah sapi, gitu ya. Benar-benar merasakan bagaimana beratnya hidup seorang petani itu, gitu ya. Dan itu salah satu cara untuk mengembangkan empati tadi, ya. Jadi tidak cukup sebenarnya mungkin dengan hanya wawancara atau observasi, ya, namun live in, gitu ya. Kemudian tahu bagaimana kehidupan user, mengalami sendiri, kita benar-benar bisa membuka mata untuk kemudian mempunyai ide-ide, gitu ya. Melihat masalahnya apa, mempunyai ide-ide terkait masalah tadi. Body storming, shadowing, ya, ini beberapa metode, saya nggak akan masuk satu persatu. Body storming seperti yang kita bisa lihat di sini, mungkin itu kita di sini dia mencoba problemnya itu dengan user yang mempunyai visual impairment, gitu ya, pandangan yang buruk. Nah, ini kalau kita, ya, body storming itu kita benar-benar menjadikan badan kita, gitu ya, seperti user kita, gitu ya. Jadi di sini dia menggunakan mata, kemudian mencoba melakukan hal-hal yang seharusnya atau mungkin umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kesulitan pandangan. Shadowing, ya, live in tadi juga bisa kita juga pandang sebagai salah satu form dari alternatif dari shadowing ini. Intinya adalah di empathize ini kita know your users, gitu ya. Bagaimana kita mencoba mengetahui, mengenal user sehingga kita tahu apa maunya, tahu apa perlunya, ya, user kita ini. Yang stage kedua itu define, ya. Jadi ketika kita udah tahu, kita analisis dan sintesakan hasil empati kita tahu, kita udah mengerti, katakanlah bagaimana dunia user kita, problemnya seperti apa. Nah, kira-kira apa masalahnya? Ini harus kita benar-benar menyatakan masalah dengan tepat, gitu ya, dan mengembangkan point of view atau POV kalau biasanya disebut di sini, ya. POV itu jadi kita menyatakan masalah kita dari point of view dari user, gitu ya. Karena suatu masalah yang tepat dinyatakan atau tepat di-define itu biasanya kita bilang a problem well stated is half solved, gitu ya. Tapi kalau design thinking lebih melihat a problem well stated tidak hanya half solved, tidak hanya kita
sudah menemukan setengah jalan ke solusi, namun juga merupakan chance untuk melihat opportunity yang lain, gitu ya, opportunity, peluang-peluang yang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain, misalnya. Gitu ya. Bagaimana itu dilakukan? Itu ada diagram, affinity diagram seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, kan? Ada empathy mapping, ada HMW questions, how might we questions. Ini saya mungkin mengenalkan saja ya. Nanti kalau ada yang mau tahu apa detail daripada metode tersebut, mungkin saya bisa di Q&A ya. Stage ketiga itu ideate atau ideation. Nah di sini ini sebenarnya paling seru menurut saya. Ya selain empati salah satu yang cukup berat gitu ya karena cukup intens. Kalau ideate ini waktunya, kalau bagi desainer itu waktunya untuk mengeluarkan ide sebanyak mungkin. Jadi tujuannya itu mengeluarkan ide sebanyak mungkin, be creative gitu ya, gunakan kreativitas untuk inovasi. Namun tentunya kita harus melakukannya sesistematik mungkin, gitu ya. Bagaimana cara kita menyaring ide, ya. Banyak metodenya, ya ada Scamper method, ya. Scamper method itu banyak digunakan juga, ya. Brainstorm and bentuk-bentuk lain daripada brainstorm, brain dump, brain write, brain walk, ya, co-creation workshop seperti Bapak Ibu lihat di sini di layar saya. Ini gunanya ideate ketika kita tahu masalahnya, kita mencoba menemukan ide yang kemungkinan dari ide-ide kita akan timbul kalau kita dengar ada ide satu, kemudian ide dua, mungkin kita bisa combine menjadi, menghybridkan ini menjadi better atau newer ideas. Ya. Ini stage dari ideate. Nah, stage 4 itu prototype ya. Kalau orang Indonesia atau orang umumnya dengar prototype itu langsung mikirnya bentuknya harus fisik gitu ya, bentuknya harus suatu 3D model gitu ya. Enggak juga gitu ya. Intinya sebenarnya di stage prototype ini bagaimana kita punya ide-ide yang tersaring tadi ya, kita mewujudkan ide itu ke dalam suatu bentuk yang tangible ya. Kita mengkonkretkan ide kita yang abstrak menjadi sesuatu yang bisa kita lihat. Ya, sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita tes ke user nanti. Ya. Ini ada low-fi prototype, ya, ada high-fi prototype. Jadi low fidelity atau low-fi prototype itu merupakan ide-ide yang quick and dirty gitu ya. Jadi misalnya seperti paper prototype, kita mungkin men-sketch sesuatu gitu ya, men-sketsakan ide kita, atau kita membuat cardboard mock-up seperti yang dilakukan di layar ini, di gambar yang bisa Anda lihat di sini. Ada juga high fidelity, jadi setelah kita mungkin low fidelity, kita bisa mengembangkan ke prototipe yang lebih define, yang lebih detail, berupa 3D model gitu ya, atau berupa suatu software, working software misalnya jika bentuknya seperti itu. Intinya sebenarnya prototype ini adalah bagaimana kita mewujudkannya, bringing ideas to life. Yang terakhir itu adalah tes. Jadi ketika kita, nah kadang ini kalau saya lihat ya penelitian-penelitian yang desain gitu, biasanya mereka sampai pada prototipe langsung desainernya puas gitu ya, langsung desainernya I have something gitu, saya punya prototipe, ya sudah gitu ya, berarti saya sudah menyelesaikan solusi. Namun stage terakhir atau stage yang kelima ini tes atau mengujikan, mentes prototipe yang sudah kita buat kepada user. Jadi we come back to the user, kita tanyakan bagaimana feedback mereka, reaksi mereka kita lihat, dan kita mencoba menemukan rooms for improvement gitu ya, menemukan ruang untuk perbaikan. Di sini juga di tes ini bisa ya iterate. Ya itu kuncinya kalau ini juga bagaimana kita juga setelah tes dapat feedback, kita bisa improve, tes lagi, improve dan seterusnya ya. Bagaimana biasanya dilakukan? Kita bisa melakukan user test, kita bisa membandingkan beberapa alternatif prototipe, show don't tell ya. Jadi bukan kita hanya mengatakan gitu ya, tapi lebih kepada dia juga menunjukkan. Jadi si user juga menunjukkan bagaimana dia berinteraksi dengan prototipe kita. Ya. Yang perlu juga ditekankan di sini bahwa yang dites itu prototipe gitu ya, not the user. Ini kadang-kadang usernya kalau begitu mau dites berasa diuji gitu ya. Kita harus juga menekankan pada mereka bahwa Bapak Ibu, teman-teman yang kita uji adalah prototipenya. Kita ingin lihat bagaimana prototipe ini
digunakan, gitu ya, bukan bagaimana usernya. Nah, itu sedikit mengenai design thinking, social innovation. Saya di sini mau mencoba mengenalkan kalau saya di kami di Kent University, di research group saya itu mempunyai suatu toolbox, ya, toolboxnya seperti ini, ya, ini saya nggak tahu kelihatan atau enggak. Toolboxnya itu namanya User Innovation Toolbox, ya. Jadi ini dikembangkan di research group kami, research saya di jadi ini kantor saya di Kent. Ini nama research groupnya MIC, ya, Media Innovation Communication Technologies. Di MIC ini kita benar-benar fokus kepada digital society, gitu ya, bagaimana kita ada ya teknologi, market and society, gitu ya, bagaimana kita mencoba menemukan ya inovasi-inovasi dan juga health media and communication technology dan juga mengaplikasikan design thinking di dalam research project yang ada. Kenapa user innovation? Ya, kita bilangnya kadang tidak mengatakan design thinking tapi ngomongnya user innovation. Karena ada shifting ya dari traditional innovation, bagaimana kita menemukan inovasi dengan cara yang biasa, dengan adanya experience ekonomi kita berangkat ke user innovation, ya, inovasi yang datang dari user. Di sini di research group kami, research group directornya Lieven de Mare, beliau mengembangkan User Innovation Toolbox ini sebagai suatu metodologi untuk melakukan user-centric innovation. Ya, jadi saya mungkin sedikit cepat saja di sini mencoba menunjukkan ya. Jadi di box ini tuh ada apa ya tunjukinnya. Jadi ini ada map seperti ini yang tadi kita lihat. Ya. Map ini kita bisa gunakan untuk memandu, sebenarnya memberikan kita panduan terhadap 70 research methods ya yang mengaplikasikan design thinking. Ya. Ini terus terang saya baru tahu gitu ya dan juga baru belajar ketika saya postdoc di sini dan menurut saya ini sangat menarik ya, pingin coba sih sama teman-teman di Indonesia gitu ya untuk belajar bareng mengaplikasikan 70 metode untuk mengaplikasikan design thinking. Ini mungkin sedikit secara cepat saya mungkin mencoba mengilustrasikan bagaimana research project di MIC itu kita lalui proses design thinking. Pertama tadi empathize ya, who is the user. Pertama, ini ada beberapa metode yang kita lakukan, kita biasa bisa gunakan persona, kita gunakan juga namanya stakeholder mapping, ya kita tidak hanya melihat user and usernya, tapi kita juga lihat stakeholdernya ya, bagaimana kepentingan-kepentingan daripada stakeholder terkait dari masalah tadi. Ya. Jadi kita kembangkan suatu persona, gitu ya, berdasarkan empati kita terhadap user, kita bisa mencoba menuangkan bagaimana pengertian kita terhadap user yang sudah kita dalami gitu ya ke dalam suatu karakter gitu ya, suatu karakter yang akhirnya bisa menjadi guidance gitu ya bagi tim selanjutnya bahwa kita akan menyelesaikan, kita akan menghasilkan suatu suatu solusi berupa produk atau service untuk si Sarah gitu ya, dalam hal ini si Sarah. Stakeholders ya tadi saya sudah katakan, saya lanjutkan dengan cepat. Kemudian yang kedua tuh what do they want ya, define the problem ya. Beberapa metode yang membantu ya seperti environmental scanning, PESTEL, scenario analysis ya, COCD box ya, banyak sekali metode-metode yang bisa kita terapkan di sini. Oke, ini COCD box. Kemudian yang ketiga, setelah kita define, let us get creative ya. Bagaimana kita masuk ke proses ideate, ada creative brainstorming, ada game storming, GPS brainstorm kit, bull's eyes diagramming ya. Banyak, tentunya tidak harus digunakan semuanya ya. Kita bisa gunakan sesuai dengan konteks atau konteks project kita ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar bahwa di kiri bawah itu ada 2 strip 5, 6 strip 12. Jadi itu kira-kira menyatakan berapa sih orang yang kita dapat involve untuk melakukan metode ini.
Oke, those eyes. Setelah ideate kemudian make it happen, ya, prototype, Wizard of Oz, low fidelity paper prototyping, konsep poster berupa sketches, ya, experience map seperti customer journey seperti ini, kita bagaimana kita memapkan journey daripada customer atau user kita. And yang terakhir adalah does it work, ya, tes. Kita mengujikan prototype kita, berbagai metode yang bisa digunakan, cognitive walkthrough, thinking aloud protocol, seperti ini. Nah, ini saya tidak mau terlalu dalam, hanya mau menunjukkan saja sedikit sharing mengenai user innovation toolbox yang biasa kami pakai di research group IMEC MIT di Kent University. Saya mungkin mau masuk ke bagian terakhir dari webinar kali ini, ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian beberapa contoh case study gitu ya, design thinking for social innovation in action. Namun pertama-tama mungkin yang saya ingin mencoba membawakan berbicara kepada Bapak Ibu, adanya sekarang digaungkan quadruple helix, ya, kalau di Indonesia ada helixnya 3 gitu ya. Namun sekarang udah lebih quadruple helix untuk menuju inovasi, juga social innovation. Jadi bahwa untuk menuju inovasi itu ada 4 major actors, ada 4 aktor penting gitu ya. Tidak hanya akademia, tidak hanya industri, namun juga public authorities, government gitu ya, pemerintah, atau juga NGO gitu ya, orang-orang yang terlibat dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial misalnya. Namun juga yang perlu kita tahu bahwa citizen ya, atau user, citizen juga merupakan suatu faktor atau aktor yang penting ya. Kalau triple helix itu dia hanya akademia, industri, dan public authorities, jadi kombinasi 3 ini. Namun quadruple helix dia juga mengikut sertakan, memandang citizen atau user sebagai aktor yang penting untuk menemukan inovasi yang ada. Case pertama, Hello Jenny case, ya, ini suatu project yang research project yang kami lakukan di Belgia, di MIT, di research group kami. Societal challenge yang di-touch di sini adalah aging society, ya, populasi yang menua, ya, terutama di Belgia ini banyak sekali orang tua, gitu ya, banyak sekali orang tua. Namun tadi saya sudah katakan orang tuanya nggak mau tinggal di sini, nggak ada cerita misalnya tinggal sama anaknya gitu ya, mereka tetap ingin tinggal sendiri dan jarang ada yang mau ke panti jompo gitu ya, Woenswar Centrum. Namun mereka tetap ingin sendiri. Namun ada masalah lain yang timbul di situ, ya, bahwa mereka mengalami isolasi sosial karena mereka mungkin secara fisik terbatas, gitu ya, mereka tidak bisa begitu mobile seperti biasanya. Mereka akhirnya banyak di rumah, gitu ya, dan ya bisa dikatakan kalau di negara-negara maju seperti di sini, kontak sosial juga antar keluarga saja itu mungkin kurang dekat ya, kurang dekat seperti Indonesia, sehingga lansia ini mengalami isolasi sosial yang cukup besar dan juga berdampak besar pada kesehatan mental mereka. Namun problemnya di sini orang-orang yang tadi saya katakan kurang dekat, dan juga waktu ya, karena tadi hidup yang cepat, penuh kesibukan dan segala macam gitu ya. Banyak waktu yang di-spend untuk kegiatan-kegiatan penting, dan kontak sosial dengan lansia menjadi terbatas waktu untuk spend ke sana. Nah, Hello Jenny di sini ini satu project untuk sebenarnya mencoba mengempower lansia di Belgia supaya mereka mempunyai social inclusion ya di dalam digitizing of the digital society saat ini. Problemnya sebenarnya dengan lansia kami adalah mereka ya takut teknologi gitu ya, cukup takut teknologi, menggunakan Skype atau Zoom atau FaceTime atau apapun gitu ya. Menggunakan smartphone itu bagi mereka itu suatu hal yang kalau bisa enggak deh gitu ya. Jadi di sini kami mencoba berpikir bagaimana kita mencoba mencari suatu solusi untuk menjawab isolasi sosial tadi, suatu produk atau suatu layanan yang berbasis teknologi yang ramah bagi lansia, yang mudah bagi lansia.
ya. Jadi produknya sebenarnya sangat-sangat simple. Ini juga gunanya untuk memediasi sebenarnya body system antara lansia dan mahasiswa. Jadi kalau Ibu lihat di sini ada senior gitu ya. Senior ini namanya Jenny, itu persona kami. Kemudian ada student ya, student atau mahasiswa atau siswa yang mungkin mempunyai waktu gitu ya. Jadi OCMW ini adalah organisasi di Belgia yang katakanlah merupakan public authority yang mencoba mengconnect ini, yang mengconnect senior dan student gitu ya, melalui body system Hello Jenny ini. Jadi Hello Jenny seperti ini. Jadi sebenarnya sederhana aja, dia box saja, gitu ya, box yang ada sensors, gitu ya, ada beberapa sensors yang bisa mencoba mendeteksi social interaction dari rumah lansia. Jadi lebih kepada pergerakan lalu lintas orang di rumah itu seperti apa. Jika misalnya katakanlah lalu lintas orangnya tidak begitu gerakan tidak begitu banyak, ini akan menjadi trigger bagi Hello Jenny untuk si kotak ini akan ngomong gitu ya, akan ngomong ke lansia, kamu mau ngobrol nggak sama seseorang gitu ya. Jadi offer social interaction gitu ya, dan kemudian ini akan dihubungkan dengan ekosistem volunteer tadi gitu ya, dengan siswa-siswa yang mempunyai waktu gitu ya. Jadi ini lebih pada penghubung. Ya. Dan ini juga dikaitkan dengan local healthcare professionals, di mana dia bisa memonitor kehidupan interaksi sosial daripada lansia tadi. Jadi bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya sederhana saja. Dia kotak ini memang masih prototype yang low-fi ya, oke, medium fidelity mungkin. Namun kita sudah coba tes juga dengan lansia. Di sini kita bikinnya juga melalui proses co-design, jadi bareng dengan lansia gitu ya. Kalau lihat simple saja, dia cuma punya 3 button gitu ya. Jadi ketika si lansia itu ditanya sama boxnya, mau ngobrol nggak, mau dipanggilkan teman ngobrol nggak, gitu ya, dia bisa menjawab ya atau nay, gitu ya atau tidak, seperti itu. Kalau ya, nanti akan dikonekkan dengan student, kalau enggak, dia tidak akan bereaksi apa-apa. Jadi di courses di Project Hello Jenny ini kami juga melakukan co-kreasi dengan mahasiswa tentunya ya, karena mereka juga suatu user di sini. Co-kreasi, kemudian kita mock up juga bagaimana chatbot yang akan muncul ketika ada request dari lansia untuk berinteraksi secara sosial. Ini co-kreasi dengan para healthcare professionals. Jadi bagaimana mereka mau melihat seperti bagaimana sih interface yang mereka inginkan untuk memvisualisasikan tingkat interaksi sosial daripada lansia yang ada. Jadi itu ideate prototype, kemudian dia masuk ke tes ya, di mana diujikan secara langsung dengan sekelompok user di kota Ghent melalui proses interview dan questionnaire. Case study yang kedua saya ambil dari Kenya. Ini bukan suatu project yang kami lakukan, namun saya ambil dari salah satu case study-nya IDEO. Ini Smart Life ya namanya. Jadi berangkat dari societal challenge di Kenya itu krisis air bersih ya, krisis nutrisi juga, di mana 61% dari populasi di Kenya hanya 61% memiliki akses pada air bersih. Dan 84% dari anak-anak preschool, prasekolah itu memiliki defisiensi vitamin A. Jadi masalah dengan nutrisi. IDEO waktu itu diberikan kesempatan gitu ya untuk mencoba menerapkan design thinking untuk menyelesaikan masalah sosial ini, dan mereka menemukan ya setelah berempati tinggal bersama ya, ngobrol dengan penduduk Kenya di sana, di Nairobi dan 2 kota lain kalau tidak salah, mereka menemukan bahwa mereka sudah punya kios air gitu ya, di kios air, namun ini kurang efektif ya, layanannya minim ya, waktu daripada penduduk Kenya untuk datang ke kios air ini juga terbatas ya. Akhirnya sebenarnya solusinya cukup simpel kalau kita lihat ya, dia hanya sebenarnya menghasilkan suatu layanan yang fleksibel ya untuk customer yang low medium income gitu ya, bahwa bisa diantarkan kita air bersih, diantarkan produk nutrisi ke rumah mereka
secara gratis, layanannya gratis. Ya. Jadi mereka punya subscription, prepaid subscription, kemudian setiap minggu akan diantarkan layanan air bersih dan juga nutrisi ke rumah mereka. Ini beberapa foto gitu ya, menggambarkan bagaimana IDEO Team kiri atas, bagaimana IDEO Team berbicara, yang melihat bagaimana kehidupan mereka, orang-orang Kenya di sana, dan akhirnya mereka come up sama prototype Smart Life ini, gitu ya, kemudian mereka tes, dan akhirnya menjadi suatu bisnis yang scalable di Kenya. Case yang ketiga yang waktunya mungkin sudah cukup lewat ya, maaf Pak Budi. Case tadi ketiga ini terkait food waste. Ya, ini satu topik yang saya dan beberapa teman-teman di Visip Unpar dan FTI juga sedang coba dalami gitu ya, karena food waste problem di Indonesia ya, kita punya data tahun dari Food Sustainability Index itu, Indonesia merupakan the second largest food waster in the world ya, setelah Saudi Arabia. Jadi kita di Indonesia itu 300 kilogram per orang per tahun kita membuang makanan ya. Dan ini bukan hanya di Indonesia, namun di Amerika, di USA juga merupakan suatu masalah yang besar ya. Mereka membuang sekitar 100 kg per orang per tahun ya, lebih kecil daripada kita. Namun karena mereka mempunyai populasi yang lebih besar daripada Indonesia, tentunya jumlah yang dibuang juga cukup banyak ya, 33 miliar kilogram per tahun. Namun di satu sisi 30 juta orang Amerika ya, 1 orang dari 9 orang penduduk Amerika mengalami food insecurity gitu ya. Mereka mengalami krisis pangan ya, mereka kelaparan sebenarnya ya. Mereka tidak punya makanan yang cukup untuk mereka. Jadi di satu sisi orang buang makanan gitu ya, di satu sisi orang butuh makanan. Sama di Indonesia juga gitu ya, orang buang makanan tapi orang juga butuh makanan. Jadi ini food waste problem yang menurut saya sangat menarik untuk dicoba apply design thinking ya. Nah, yang saya mau katakan di sini satu solusi lahirnya juga dari application of design thinking dari 4 mahasiswa di University of Maryland tahun 2011 ya. 4 mahasiswa ini mereka data sekali sisa-sisa makanan gitu ya, makanan yang tidak terjual gitu ya, atau makanan yang tidak dihabiskan gitu ya, seperti itu, yang akhirnya mereka mencoba berpikir yang mengaplikasikan design thinking, dan akhirnya mereka keluarlah dengan namanya Food Recovery Network. Ini merupakan suatu the largest student movement in the US, ya, fighting for food waste and hunger di USA. Jadi sebenarnya simple ya, mereka hanya menjadi penyalur gitu ya, mereka istilahnya food recover ya, mereka mengumpulkan makanan yang masih layak dimakan ya, namun bagi mungkin kantin itu sudah kadaluarsa dalam tanda kutip, karena itu ya ada food expiry date-nya mungkin sudah akan lewat atau sudah lewat, namun masih layak makan ya. Jadi ini coba mereka recover, mereka kumpulkan, mereka kemas ulang dengan baik, mereka simpan ya sementara, dan akhirnya mereka transportasikan ya ke hunger fighting partners. Jadi mereka punya partner NGO atau misalnya organisasi yang berjuang dengan melawan hunger gitu ya. Jadi program Food Recovery Network ini berawal dari 2011 dan sampai sekarang itu sudah 230 chapter ya, tersebar di seluruh USA di berbagai universitas dan sekolah gitu ya di USA yang punya Food Recovery Network. Saya kebayang kalau ini kita punya nih di Indonesia gitu ya, kayak seperti ini, untuk mungkin ya bisa juga menjadi awal yang baik ya untuk fighting food waste. Ya, ini beberapa foto saja untuk menggambarkan bagaimana kiri atas mahasiswa ya mulai mengumpulkan makanan yang tidak terjual di kantin seperti itu, mengemas kembali kemudian menyimpan ya, memberikan kepada hunger fighting partners ya, yang akhirnya disalurkan kepada orang-orang yang kelaparan atau membutuhkan makanan tadi.
Sebagai penutup, ya closing dari saya. Jadi tadi saya ya mungkin terlalu banyak berbicara mengenai design thinking for social innovation. Namun ya untuk menutup, saya melihat ini merupakan suatu pendekatan yang tepat gitu ya, yang baik dan visible untuk dilakukan untuk creative problem solving ya, untuk mengadres societal challenges yang biasanya notabene merupakan wicked problems. Ya. Design thinking ini human centered path ya to social innovation, kuncinya adalah empati. Semua kita dapat mempunyai design thinking method ya, design thinking mindset. Semua bisa kreatif, semua bisa inovatif, ya, bisa innovate. Design thinking is about doing, so let's start together today and give design thinking a try. Terima kasih Pak Budi. Mungkin segitu cukup dari saya. Closingnya tadi ya, a better world needs creative problem solvers. Jadi mungkin saya mengajak teman-teman Bapak Ibu yang bergabung di sini untuk let's do design thinking. Terima kasih Bu Jo. Terima kasih Pak Budi. Ayo, terima kasih untuk presentasinya yang menarik. Bapak Ibu semuanya, kita sudah mendengarkan Bu Jo mulai dari pemahaman design thinking, mindset, dan metodenya, dan ditutup dengan beberapa contoh kasus. Nah, kita akan masuk diskusi. Ada dua yang saya angkat dahulu ke Bu Jo yang sangat besar. Yang pertama, ada pertanyaan, apa the best social innovation untuk Indonesia pada saat ini dan mendatang? Apa yang disebut the best social innovation saat ini? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa ditebak, pertanyaan mengarah ke contoh-contoh konkret memang. Akan ditanyakan di box Q&A, contoh konkret social innovation apa saja, tadi meskipun sudah disebut, mungkin ada yang contoh konkret di Indonesia yang Bu Jo bisa sampaikan. Lalu kalau social innovation itu bukan produk, tetapi terkait dengan kebijakan, terkait dengan peraturan, apakah design thinking memungkinkan. Dari sisi contoh diangkat satu, terus sangat spesifik contoh yang terkait dengan pengumpulan ide, apakah itu ide-ide kita atau bagaimana kalau idenya berasal dari mereka yang akan mempunyai problem diselesaikan itu. Dan terusnya. Jadi mungkin dua hal besar itu, base social innovation dan contoh-contohnya terlebih dahulu. Silahkan Bu Jo. Terima kasih Pak Budi. Banyak ya pertanyaannya saya lihat di Q&A box nih. Berarti either saya mungkin tidak jelas atau mungkin ini just spark new questions ya. Saya harap sih yang kedua. Ya terima kasih buat Ibu atau Mbak Maria Mia Kristanti dari ini ya, dari Surabaya. What is the best social innovation for Indonesian present and future life? Wah, the best social innovation saya kira saya nggak tahu kalau future mungkin kita mesti lihat ya. Saya kira banyak tantangan sosial di Indonesia yang masih belum kita bisa selesaikan ya karena wicked problem tadi ya. Jadi poverty, kemudian kelaparan, kemudian tingkat edukasi yang belum rata gitu ya, kemudian kemacetan ya, krisis energi ya, terutama kaitannya dengan climate change, dengan polusi, banyak sih sebenarnya gitu ya. Nah, social innovation terkait masalah-masalah itu sebenarnya sudah mulai banyak dilakukan gitu ya. Teman-teman saya di FISIP ya, dan juga beberapa teman yang lain sudah banyak melakukan hal-hal ke arah sana gitu ya. Saya kira saya tidak mau atau tidak bisa menunjukkan what is the best one gitu ya. Namun kita bisa lihat sudah ada arah upaya ke sana gitu ya. Dan sebenarnya saya di sini juga mengajak gitu Bapak Ibu untuk let's go for it gitu ya. Let's go to do social innovation gitu ya. Let's care for our society. Kemudian ya untuk kita sendiri mungkin yang bisa menghasilkan social innovation untuk Indonesia. Pertanyaan yang kedua ya Pak Budi ya. Saya baca di sini ya Pak Budi, yang tadi Pak Heri Winoto ya. Atau ini anonim mungkin ya. Sorry. Ya terima kasih Pak Heri untuk pertanyaannya. Apakah tahapan desain ini masih memiliki persyaratan spesifik?
Oke, jadi design thinking ini memang awalnya dari desain ya. Jadi tapi tidak hanya seperti tadi saya katakan di awal, tidak hanya permasalahannya itu tidak hanya untuk menghasilkan suatu produk saja yang tangible, namun juga bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan ya, di organisasi, di kepemimpinan gitu, di suatu perguruan tinggi, di suatu sekolah gitu ya. Kalau Bapak Ibu Google ada design thinking for educators ya, di mana ada toolkit sendiri yang mengaplikasi kayak toolbox tadi yang mengaplikasikan design thinking untuk edukasi gitu ya, untuk guru-guru SD, SMP, SMA di Amerika gitu ya, yang aplikasi banyak di Amerika, mereka menerapkan design thinking ini untuk mencoba ya mencari inovasi untuk classroom mereka, untuk pendidikan, untuk belajar sehari-hari di sekolah mereka ya. Jadi dan tahapannya ya itu tadi ya, empati sampai dengan tes tadi. Pertanyaan yang berikutnya yang mengeluarkan ide, ini ide kita, idenya memancing ide user ya. Jadi kita bisa gunakan dua hal ya. Kita bisa melibatkan user untuk di dalam proses ideation gitu ya, di mana kita misalnya melakukan co-creation seperti yang dilakukan oleh Hello Jenny, kita desain bareng ya, kita ideate bareng dengan para lansia. Jadi para lansia itu kita lakukan co-creation workshop ya, di mana mereka juga dilibatkan untuk mengeluarkan ide-ide gitu ya. Jadi bottom up tadi. Namun ada juga tadi ideate yang mungkin hanya tim dan mungkin ada beberapa orang dari luar tim gitu ya, mungkin para pengambil kebijakan atau stakeholder lain gitu ya, tidak melibatkan langsung end user. Namun karena tadi proses empati sudah dilakukan dengan baik, kita sudah tahu karakteristiknya usernya seperti apa, kemudian needs-nya seperti apa gitu ya, sehingga di-define dengan baik sehingga proses idea dapat dilakukan tanpa melibatkan user. Namun tetap idenya itu bottom up juga gitu ya. Oke, mungkin yang itu ya tadi Pak Budi ya, 3 pertanyaan tadi. Mohon maaf, terkait contoh Bu, ada pertanyaan juga, bagaimana kalau produknya itu tidak dalam pengertian fisik tapi peraturan atau Ya, regulasi? Bagaimana design oke. thinking dimanfaatkan untuk itu? Ya, jadi desain thinking tadi saya katakan tidak harus produk ya, jadi tidak harus produk, bisa juga layanan, bisa juga kebijakan. Ya, saya punya rekan dosen di ITS gitu ya, dia bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya mencoba mengaplikasikan design thinking untuk Doli gitu ya, untuk kampung Doli, dan mereka ya benar-benar empati gitu ya, melakukan empati itu, ngobrol dengan para penghuni kampung Doli itu, kemudian akhirnya yang mengeluarkan suatu kebijakan gitu ya, suatu program buat mereka gitu ya, suatu lain buat program. Jadi tidak hanya selalu produk sebenarnya, jadi bisa berupa kebijakan pada akhirnya ya, yang mungkin bukan tangible product, namun lahirnya dari design thinking juga. Begitu Pak Budi. Oke, kita masuk ke pertanyaan mungkin kelompok yang kedua, Ibu Jo. Ini mungkin dari teman-teman akademisi terkait tentang metode. Ya. Apakah metode empati itu bisa disubstitusi misalnya dengan data analisis? Bagaimana dengan mensubstitusi proses? Lalu apakah pemilihan metode pada toolbox itu menentukan kualitas juga? Nah, terkait lebih lanjut lagi tentang metode keseluruhan digunakan, itu waktu yang dibutuhkan totalnya itu akan berapa siklus tahapan-tahapan seperti itu? Mungkin itu dulu. Ya, tadi yang pertama Pak ya, yang metode, apakah metode yang stage pertama empathize itu bisa disubstitusi dengan data analysis? Kalau boleh straightforward, nggak bisa gitu ya, karena itu merupakan suatu power daripada design thinking gitu ya, interaksi dengan user gitu. Jadi kalau kita hanya berdasarkan data, that person, orang itu pada saat itu ngomong itu gitu ya, jadi kita menggunakan data history gitu ya, atau data analysis dari suatu masyarakat, menurut saya tidak cukup gitu ya. Itu kita bisa gunakan sebagai data pendukung ya, namun tetap tidak bisa mensubstitusi proses empati tadi gitu ya, karena empati ini tadi ya mencoba menemukan live in, bercoba melihat dunia
user dari dunia dari kacamata user. Gitu. Jadi ini tidak bisa menurut saya hanya dengan melihat data saja. Gitu ya. Yang tadi Pak ya metode ya terkait dengan berapa lama, metode mana yang tepat itu kalau tadi kita melihat toolbox yang kami biasa gunakan itu 70 metode. Ini tadi saya katakan tidak kita gunakan semuanya 70 metode. Itu kita lihat berapa orang yang bisa kita libatkan, berapa waktu yang kita perlukan, berapa budget yang kita miliki gitu ya. Jadi benar-benar disesuaikan dengan konteks proyeknya ya, dengan konteks project design thinking-nya. Tentunya ada metode-metode yang saya nggak bisa bilang dia lebih baik sih sebenarnya, tapi lebih tepat mungkin digunakan pada konteks tertentu. Jadi menurut saya harus tetap dilihat metode mana yang applicable, yang bisa kita terapkan pada konteks proyek kita. Begitu. Itu ya Pak ya tadi ya. Kayaknya ada satu miss saya, tapi lupa. Tadi Pak Budi. Oke, saya kira yang sementara tadi itu ya, waktu tadi Pak ya, tadi ya, ada waktu. pertanyaan berapa waktu yang dibutuhkan untuk satu cycle. Contohnya kayak yang Smart Life Kenya tadi, ya itu kalau kita lihat, kayaknya suatu proyek yang cukup kompleks gitu ya, krisis air bersih, itu prosesnya kalau nggak salah 8 minggu ya, 8 minggu mereka go through, empathize, define, ideate, and prototype and tes ya. Tentunya memang setelah dites, dia punya suatu solusi terbaik, ini diimplementasikan. Ya. Setelah diimplementasikan, dan itu ada proses monitoring. Ya, proses monitoring apakah ini ya harapannya memang solusinya yang sudah diterapkan, sudah diimplementasikan, ini akan sustainable. Ya. Dan itu butuh waktu yang lebih, ya itu suatu long term proses ya menurut saya untuk implement dan mengetahui tingkat sustainability daripada suatu ide, suatu produk atau layanan yang diterapkan. Begitu Pak Budi. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Kita sudah sepakat tadi dengan Bu Jo, boleh diperpanjang meskipun sudah lewat 1 jam, bisa diperpanjang beberapa menit ke depan. Masih ada beberapa pertanyaan Bu Jo yang terkait langsung dengan urusan metode tadi, mungkin akademik tadi. Ada yang bertanya apakah design thinking itu masih cocok, masih laku untuk akademik degree sampai ke studi S3? Maksudnya gimana untuk Pak? mendapatkan degree, dipelajari sehingga di level S3 apakah masih atau bagaimana? Ya, kalau gini, setahu saya gitu ya, kalau design thinking ini memang sifatnya kan aplikatif gitu ya, lebih kepada proses bagaimana kita mencari solusi yang iteratif, sistemik gitu ya, kemudian sustainable. Jadi memang sangat aplikatif gitu ya. Sedangkan kalau saya punya satu mahasiswa S3 di sini gitu ya, dia sedang meneliti tentang design education seperti itu, dan dia menerapkan design thinking. Tapi maksud saya design thinking ini tidak menjadi, kita bisa melihat bisa kita gunakan design thinking ya, karena tadi ya tidak hanya sebagai suatu proses tapi juga mindset ya, mindset design thinking ini, sehingga ketika dia melakukan penelitian S3-nya terkait design education, dia memang mengaplikasikan design thinking ya. Tapi menurut saya tidak semua S3 ya bisa pakai design thinking tentunya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Saya membacakan pertanyaan lagi saja. Ada yang bertanya begini, saya mau bertanya bagaimana cara mengembangkan creative thinking, innovative thinking dalam diri seseorang. Saya juga sebenarnya secara pribadi masih struggling ya. Kalau saya sekalian, saya juga bukan orang yang kreatif, saya bukan orang yang inovatif. Namun ini kita bisa awali gitu ya. Tadi saya katakan design thinking ini mindset ya, mindset. Jadi ketika misalnya ini secara ini aja ya, kehidupan sehari-hari, ketika kita melihat seseorang mempunyai masalah, nah coba nih kita lihat menggunakan design thinking. Oke, kita melakukan berempati, kemudian define masalah orang tersebut gitu ya, kemudian dan seterusnya. Dan juga ke masalah ke kehidupan pribadi kita, menurut saya juga bisa kita lakukan. Dan itu mungkin lebih mudah karena kita sendiri merupakan usernya gitu. Jadi bagaimana kita berempati kepada diri sendiri dan mencoba menerapkan mindset atau proses design thinking untuk solve our individual problems. Begitu Pak Budi. Oke, ada satu lagi
apa yang dimaksud Wizard of Oz? Ya, Wizard of Oz. Wizard of Oz itu satu metode yang cukup terkenal sebenarnya. Jadi Wizard of Oz itu kita punya suatu low fidelity prototype, suatu katakanlah misalnya kita mengembangkan suatu mobile app ya, atau suatu software ya. Kita belum mempunyai suatu working software yang benar-benar udah di coding gitu ya, benar-benar sudah di coding, tapi kita mempunyai suatu katakanlah interface-nya kita udah ada, desain interface-nya sudah ada screen-nya ya, belum diterapkan coding apa-apa, jadi benar-benar quick and dirty prototype, hanya gambar desain, hanya kita bisa hubungkan ya screen ke screen ya, sehingga ketika kita melakukan Wizard of Oz itu benar-benar dari film Wizard of Oz di mana ada, kalau Bapak Ibu tahu film Wizard of Oz itu dia benar-benar ada satu wizard gitu ya yang mengendalikan apa yang terjadi gitu ya di dunia Oz itu. Jadi Wizard of Oz juga metode di mana kita sebagai peneliti atau desainer di belakang ya, kita melihat si user berinteraksi dengan katakanlah prototype kita, dan kita mencoba memberikan feedback atau interaksi di mobile screen mereka sesuai dengan input yang mereka berikan gitu ya. Jadi simulasi sebenarnya, lebih kepada simulasi gitu Pak. Jadi Wizard of Oz. Jadi belum punya the real working prototype, namun kita bisa mensimulasikan interaksi daripada produk atau layanan tersebut gitu. Begitu Pak. Oke. Saya tidak, karena sebagian besar sudah dijawab, tapi saya ada beberapa 1-2 ya Bu ya. Ada pertanyaan, apakah design thinking dapat diterapkan dalam melakukan kegiatan sosial seperti bernegosiasi? Dan apakah mindset berpengaruh terhadap pola kehidupan atau lingkungan? Barangkali cukup umum juga. Saya mau tanya, apakah mindset berpengaruh terhadap pola kehidupan atau lingkungan? Ya. Sama tentang negosiasi. Ya, memang design thinking itu untuk bisa kita terapkan untuk masalah sosial ya. Tapi apakah masalah negosiasi ini mungkin luas ya? Apa apakah skillnya, apakah efektivitas negosiasi gitu ya? Namun ya ini mungkin harus diketahui negosiasinya sebenarnya mungkin kurang jelas dari pertanyaan Pak. Negosiasinya ke dalam arah apa. Namun saya kira design thinking ini gitu ya akan membantu kita kalau misalnya kita berkaitan dengan negosiasi dengan suatu pihak gitu ya. Dan ketika kita mencoba berempati ya, melihat kacamata mereka ya, melihat dunia mereka dari kacamata mereka gitu ya. Kita mungkin bisa memposisikan diri kita untuk bernegosiasi dengan lebih baik gitu ya. Jadi kita tidak hanya melihat dari sudut pandang kita, tapi punya point of view dari orang yang ya kita melakukan negosiasi tersebut. Gitu Pak. Yang kedua tadi apa ya? Tentang saya baca apa adanya, saya mau tanya apakah mindset berpengaruh terhadap pola kehidupan? Tentu. Ya kita mindset apapun, tidak hanya design thinking ya, kita mempunyai mindset apapun yang kita miliki itu akan berdampak kepada bagaimana kita melihat dunia ya. Jadi ketika kita punya mindset design thinking gitu ya, kita akan melihat whatever the problem is gitu ya, apakah itu wicked problem atau tidak gitu ya, kita bisa mencoba mencari solusi dengan design thinking ini. Ya, karena mindset kita terbentuk, kita tidak langsung close down kalau melihat problem, tapi kita mencoba melihat mencari solusi yang sistemik dan iteratif tadi, Pak. Baik, masih ada satu pertanyaan yang ditambahkan sebelum kita akhiri. Bu Jo, izin satu lagi, mohon penjelasan tentang brainwash. Brainwash? Ya. Brainwash atau brainwalk ya Pak ya? Brainwash. Ya, nggak tahu ini, brainwash atau cuci otak atau apa ini? Ya. Oh, tadi saya nggak ngomong brainwash. Saya tadi ngomong metode, saya boleh share screen Pak ya mungkin ya? Ya, silakan. Bentar, Bu. ya. Sebentar Pak.
kelihatan Pak ya screen saya? Tidak ya? Belum ya? Belum. Ya, yang Oke. dimaksud cuci otak, betul Bu. Konfirmasi dari penanyanya tentang cuci otak, ya. Ya, kayaknya saya tadi nggak berbicara mengenai brainwash ya, tapi Ya. saya mengatakan ini ya tadi bahwa di stage ideate gitu ya kita bisa melakukan brainstorming atau brain dump, brain write atau brain walk. Brain walk mungkin yang dimaksud oleh Mbak Iren ini ya. Kayaknya ya Pak ya. Konfirmasi cuci otak nyebutnya. Oh, di mana saya tadi sebutkan cuci otak ya? Kayaknya saya tidak menyebutkan cuci otak, atau mungkin lebih kepada mindset tadi ya. Mungkin mindset itu lebih design thinking mindset, di mana kita mengubah gitu ya, mengubah mindset kita dari kita tidak memikirkan, misalnya kita mencoba berpikir bahwa kalau kita bukan kapasitas pengambil kebijakan, kita tidak bisa kreatif dan segala macam. Dengan adanya design thinking ini, gitu ya, kita bisa mengubah mindset kita. Jadi bukan cuci otak ya saya rasa ya, mengubah mindset kita bahwa kita bisa menerapkan ya mindset ini, menerapkan aplikasi design thinking untuk solve problems creatively. I think that's what my answer is, Pak Budi. Gitu Pak Budi. Oke, baik. Saya kira kita sudah bujuk, mungkin sudah cukup lengkap dan sesuai dengan yang kita persiapkan. Meskipun lewat 1 jam, saya kira sudah cukup banyak kita mendapatkan pengetahuan dari Buju. Kita berterima kasih banyak untuk Buju yang sudah hadir, sudah sharing pengetahuan dan bercakap-cakap dengan kita.